apa itu filsafat? Menurut saya sendiri, filsafat itu berasal dari kata dua unsur kata. Yang pertama adalah philo, dan kedua adalah sophia. Jadi filsafat bermakna cinta, kebijaksanaan. Mencintai kebijaksanaan di sini bukan dimaksud tentang melihat baik dan buruknya, melainkan bagaimana cara melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang. Dari berbagai sudut pandang untuk membawa ke hal yang lebih baik. Oke. Filsafat bisa kita artikan sebagai the mother of science atau induk ilmu pengetahuan, karena sifatnya yang universal, tidak tercakup pada satu bidang ilmu, tapi umum seluruh. Filsafat adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang hakikat keberadaan sesuatu, sehingga itu yang kemudian menjadi acuan kita mengetahui cabang ilmu pengetahuan lainnya. Kalau persoalan tingkat kerumitan filsafat, berdasarkan yang kita ketahui bahwa sebenarnya orang-orang itu berfilsafat, tapi mereka tidak menyadari. Menurut saya filsafat itu rumit namun menyenangkan. Mengapa saya mengatakan menyenangkan? Karena saya pribadi seolah-olah otak saya dilatih untuk berpikir ketika membaca atau mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan filsafat. Ya, beberapa ilmu pengetahuan pasti memiliki kerumitan tersendiri, entah itu dari bagaimana seseorang itu bisa mendalami. Tapi bagi saya itu ya lumayan rumit sih. Tapi seiring saya mempelajari, saya terbiasa. Ya, menarik. Kalau menurut saya pribadi, justru filsafat itu bukan suatu hal yang rumit. Bahkan yang paling rumit menurut saya itu sendiri adalah seorang perempuan. Karena perempuan adalah makhluk yang serumit-rumitnya makhluk dan semisteriusnya makhluk. Itulah perempuan. Buku filsafat yang pernah saya baca, yang pertama ada Teori Pengetahuan, kemudian dan buku yang sekarang saya pelajari terkait filsafat adalah Ringkasan Logika Muslim yang sedang saya kaji bersama senior saya. Yang pertama itu dunia sofi, yang kedua logika pendiri, pengantar filsafat, dan Republik. Salah satunya ada filsafat agama, ada filsafat ada The Tree of Philosophy, pohon filsafat, dan ada juga buku yang paling unik dan paling menurut saya paling nikmat yang saya baca, yaitu buku Dunia Sofi. Ada beberapa buku filsafat yang sering saya baca. Yang pertama itu ada Dunia Sofi, Falsafatuna, yang cukup berat bagi saya untuk saya pahami. Yang terakhir itu yang saya baca itu bukunya Mutadiri Mutahara, yang semesta, ya itu. Agar melatih lagi kerangka berpikir dan juga mempertajam pemahaman tentang berbagai hal dari berbagai sudut pandang. Manfaat belajar filsafat tentu yang pertama adalah melatih kita berpikir kritis, melatih kita untuk mencari hakikat dari permasalahan-permasalahan yang sedang ada. Ya, mengenai tentang manfaat filsafat, ya jelas kita berbicara tentang nilai kajian aksiologi atau guna di luar dari
patos, etos, dan logos. Jadi kegunaan dari filsafat itu adalah bukan hanya untuk bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, tapi bagaimana kita memahami orang lain. Pesan saya terhadap orang-orang yang menganggap bahwa filsafat itu rumit atau yang menganggap bahwa filsafat itu sesat, ya salah. Jangan menganggap bahwa filsafat itu rumit, jangan menganggap bahwa filsafat itu sesat. Cukup jalani saja mengetahui telinga ke telinga bahwa filsafat itu rumit itu tidak sepenuhnya, karena untuk bagaimana bisa menilai ilmu pengetahuan rumit atau tidaknya perlu dicoba dulu. Ya. Sebenarnya filsafat ketika dipelajari dan ditelisik lagi itu tidak rumit, karena pertanyaan-pertanyaan sederhana itu sudah merupakan filsafat. Dan untuk kawan-kawan yang baru belajar filsafat, Nah, pesan saya ya pelajari saja, pelajari filsafat, karena mungkin di suatu hari nanti atau mungkin besok Anda akan berhadapan dengan hal-hal yang berhubungan dengan filsafat.